kelas A5. Jadi di sini saya mau menjelaskan sintesa mengenai agenda 3 yang kemarin udah dipelajari. Jadi di dalam agenda 3 itu ada 3 materi. Pertama itu ada manajemen ASN. Kedua ada pelayanan publik, dan terakhir itu ada Whole of Government. Nah, sekarang masuk nih ke manajemen ASN. Jadi kita sebagai ASN harus memiliki kode etik. Nah, di Kemendagri ini ada kode etik tersendiri, yaitu dalam Permendagri nomor 15 tahun 2020. Jadi di sini yang pertama ada etika bernegara. Contohnya ya, misalnya kita terapkan di sehari-hari itu kayak transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Terus yang kedua ada melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus yang kedua ada etika bernegosiasi. Nah, ini di sini saya sebagai ASN harus mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kemendagri. Nah, terus yang ketiga tuh ada etika bermasyarakat. Nah, kita sebagai ASN harus memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah, ini berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi kita sebagai ASN memiliki fungsi, yaitu salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Nah, kita sebagai pelaksana pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang terbaik dan yang profesional demi menciptakan sebuah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, pelayanan yang terbaik bisa diciptakan melalui hal sederhana. Misalnya kita dalam melayani masyarakat ya, kita menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, selanjutnya kita juga harus menerapkan kode etik yang ada biar bisa menciptakan pelayanan yang profesional. Kemudian yang keempat itu ada etika terhadap diri sendiri. Nah, di sini kita contoh nyatanya kita kayak perlu berpenampilan yang baik. Nah, yang baik itu dalam arti sederhana, rapi, dan sopan. Dan yang terakhir ada etika sesama ASN. Jadi kita sebagai ASN harus menghargai perbedaan pendapat antar sesama rekan kerja gitu. Terakhir nih ada yang namanya Whole of Government atau yang bisa disebut WOG. Di sini WOG itu artinya pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terus bagaimana cara melaksanakannya? Di sini ada 6, yaitu yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, ada kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, ada kolaborasi. Kelima, koordinasi. Dan yang terakhir, sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik ini ada 4, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Nah, contoh nyatanya nih kayak pelayanan yang bersifat administratif. Misalnya kita ngirim undangan ke daerah untuk melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini merupakan pelayanan jasa yang nomor 2. Nah, kemudian ada pelayanan barang. Misalnya kita habis rapat terus menghasilkan sebuah berita acara, itu merupakan pelayanan barang. Dan terakhir ada pelayanan regulatif. Jadi gini, regulasi-regulasi yang kita canangkan bersama daerah misalnya, itu merupakan pelayanan regulatif. Sekian pemaparan mengenai agenda 3 yang telah saya lakukan seminggu ini. Terima kasih.